Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat kami jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saudara, kita perlu melihat dengan sebuah lensa yang berbeda. 12 pengintai, dia lihat realita yang sama, tapi responnya berbeda karena lensanya, kacamatanya berbeda. Jadi realita itu sebenarnya bukan realita itu. Realita itu tergantung persepsi kita. Ada satu, ini true story, karena kenalan saya sendiri. Ada suami istri sehingga cerai karena istrinya itu percaya suaminya itu berzina terus. Padahal tidak seperti itu, tapi dia begitu percaya seperti itu. Bayangkan. Jadi kita nih hati-hati dengan persepsi kita. Nah, persepsi yang benar itu apa? Firman Tuhan. Amin. Makanya harus baca firman Tuhan. Kenapa Alkitab ini sebuah cerita? Karena cerita itu melahirkan gambar. Gambar itu yang kita lihat. Makanya Tuhan itu berbicara lewat gambar. Karena gambar itu menjadi sebuah penghubung, atau realita itu sebuah gambar. Dosen saya, pembimbing saya waktu saya sekolah di Filipina, if you finish with your strategy, you will see your strategy. From concept to picture, you can see it. Makanya bertobat itu apa? Metanoia. Nah, dari sini masuk ke sini. Itu yang merubah hidup kita. Makanya nggak bisa enggak, Anda dan saya harus baca firman. Sekarang sudah banyak fasilitas, termasuk Alkitab suara. Amin. Tak rasa bahasa Jawa juga ada ya, saya nggak tahu ya. Jadi kita lihat Alkitab itu apa. Kalau kita lihat sebagai perintah-perintah moral, kita akan jadi orang bermoral. That's all. Tapi kita nggak pernah jadi sorgawi rohani. Ini jebakan Batman-nya. Artinya kita mengagungkan moral. Jadi yang nggak sesuai moral itu langsung nggak layak gitu ya. Padahal hubungan itu dimulai dari kasih. Maka Alkitab itu is a love story book. Bukan cerita moral. Cerita tentang kisah kasih Tuhan kepada manusia. Dan prinsip-prinsip kehidupan yang membawa kehidupan. Tatanan hidup. Salah satu yang saya nggak lupa itu apa? Kenapa Yonatan mati?
itu sangat nggak ada orang istilahnya anak raja setulus Yonatan, betul ya? Bayangkan putra mahkota bisa ngomong sama pegawainya bapaknya, nanti yang menggantikan bapakku itu bukan aku, kamu, I will be your second man. Ini kalau saya konversi kan ada anak pendeta besar, terus ada full timer, dia nggak bisa ngomong gini, nanti yang nggak jadi gembala itu kamu, bukan saya. Tapi loh, oh ya memang anaknya pendeta besar itu nggak tertarik gereja, mau bisnis, enggak, aku jadi wakil gembala. Bayangin saudara, kok saya sampai sekarang kok belum ketemu ya? Tak rasa nggak akan ketemu ya. Tapi dia mati. Jangan main-main. Lah kita selalu nih orang baik ya, tapi terus kita lihat realita, orang baik kok banyak yang ngapes juga ya. Terus kita bertanya, terus akhirnya ya dikuatkan, tetap percaya yang itu, walaupun gunung-gunung tidak beranjak gitu ya. Ya itu betul juga. Tapi dalam gambar besar Tuhan tuh tidak desain kita kalah. Amin. Siapa yang mau kalah? Nggak ada kan? Bahkan Tuhan apa? Sebutan kita apa? Lebih dari membayangkan. Nah, Alkitab itu cerita tentang kerajaan surga. Ayo kita ganti lensa kita. Nah, ini yang sekarang sepertinya Tuhan tuh bawa ke sana. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini kalau nggak lensanya dilihat secara kingdom, ini kita nggak masuk dalam terobosan. Tapi tunggu dulu. Kita ngomong kingdom itu bukan konsep, bukan esensinya, bukan teologi. Nanti kita ini kemaruk, sombong, wah ngerti kingdom nggak gitu ya, susah. Wah belum kingdom ini. Gitu. Dulu kalau Pentakosta udah bahasa roh belum? Wah belum. Ya ini kedagingan ini selalu nyusup di dalam hal yang benar. Jadi sebelum kenal atau dasar dari kenal kerajaannya, Anda harus kenal hatinya raja. Sebelum kenal pikirannya raja. Ketika Tuhan menjadikan surga bumi, apa yang dia mau? He is a God of love, but he is a God of purpose. Dia punya tujuan. Kata kuncinya ini kalau ngomong kingdom, kita menemukan tujuan. Anda nggak bisa bergerak, Anda nggak bisa punya motivasi untuk progres kalau nggak punya tujuan. Kenapa banyak orang cuma biasa-biasa? Karena nggak punya tujuan, sehingga potensinya nggak muncul. Jadi mulai temukan tujuan, titik awalnya identitas itu tujuan. Nah identitas lahir dari perjumpaan kasih, kesembuhan, pemulihan. Di situ ketemu tujuan, Anda bergerak. Percayalah, Anda nggak jadi orang biasa. Nah, dia menjadikan bumi supaya kerajaan surga yang di atas itu dihadirkan di bumi. Jadi spiritual atau apa ya, spirit, roh dan fisik itu ketemu. Nah, tapi terjadi dosa pertama. Dosa pertama itu apa? Ayo kita pikir. Itu nggak ada hubungannya dengan dosa moral. Adam tidak berzina, Adam tidak membunuh, Adam tidak makan babi haram. Ini makan buah. Terus apa? Nah ini semua simbol. Ular itu bukan ular, itu nahas atau apa itu? Itu makhluk. Karena kata nahas itu bisa diterjemahkan ular, bisa diterjemahkan ya
itu kayak alien itu. Ya itu, sebetulnya itu gak mungkin ngomong-ngomong sama ular. Makanya harus back to the Hebrew perspektif. Nah, apa itu dosa? Saya bahasakan dalam kacamata kingdom. Pelanggaran yang dilakukan oleh perwakilan sorga di bumi, his representative, atas konstitusi kerajaan yang telah ditetapkan. Jadi bukan pelanggaran moral. Betul nggak? Lah kita ini ngomong moral terus. Itu dahan rantingnya. Apa akibatnya? Nah gini, satu lagi. Perintah pertama itu apa? Bukan perintah agama, bukan perintah religion. Kingdom Commission. Berbuah, be fruitful. Makanya di berapa itu? Lukas berapa itu? Tuhan akan memberikan kerajaan kepada bangsa-bangsa yang menghasilkan buah. Jangan main-main. Targetnya Tuhan, jadi buat ya, saya tidak maksa semua orang setuju, tetapi masuk surga dan masuk kerajaan surga itu beda. Targetnya Tuhan itu, keinginan Tuhan itu menerima kerajaan surga, dan final destination kita ini di bumi Yerusalem baru yang terhubung surga di atas. Ini betul-betul diputer konsep kekristenan kita. Dan apa yang terjadi dalam dosa? Pertama, saya punya istilah, rusaknya ekosistem antara surga bumi. Diikuti dengan efek-efek yang lain. Terjadi mutasi rohani, terjadi kelaparan, terjadi manusia jadi makhluk dosa, terjadi kerusakan, maut masuk. Gitu loh saudara. Adam tidak kehilangan agama, Adam kehilangan identitas, Adam kehilangan heavenly connection relation, kehilangan keimamannya, Adam kehilangan mandat. Mandat itu kayak apa sih? Authority. Lihat itu ada orang aneh dianggap gila namanya Trump, tapi punya authority. Ngomong saham bisa naik bisa turun. Anda dan saya ngomong di bidang itu nggak ada efeknya. That's authority. Jangan hidup nggak punya otoritas apapun. Anda akan jadi bulan-bulanan nasib. Gini aja, all us need power. Anda jangan anti power. Tubuh kita butuh energi, keluar antibody. Kalau nggak ada antibody, gone kita. Betul ya? Itu baru defense loh. Perintah pertama Adam itu apa? Kingdom Commission. Berbuah, apa? Multiply, progress, ya. Buah, progress, penuhi, influence. Jadi dengan Anda itu harus jadi influencer. Dulu anak saya yang kecil itu pakai kacamata, ndak ada kacane. Aneh yo. Sekon nyoplok karo gurune. Loh, apa dosanya pakai kacamata? Aneh ya guru di sini tuh. Terus saya tanya, kamu ngapa? Opo oje kok pakai itu? Ya kita kan trendsetter. Kita ini trendsetter Pak, gitu loh. Ya keren juga, dia mau jadi trendsetter supaya ditiru sama. Itulah influencer. Itulah garam. Itulah terang. Kehadiranmu itu memberi pengaruh. Tapi you have to punya kindness, punya peace atau whatever inside you. Amin. Adam kehilangan
dominionnya. Adam kehilangan warisannya, dwelling place itu. Di Kejadian 1 ayat 1 itu ada kata et ini. Barasit bara Elohim et. Ini Alef tet. Alef itu alfa kalau bahasa Yunani, tet itu omega. Jesus. Kalau di coding di tetagramnya, sapi ada salibnya, anak domba yang tersembelih. Jadi sorga mengutus putranya itu bukan tiba-tiba by accident, itu by well planning, strategically. Keren ya. Sejak awal sudah ditetapkan, karena dalam kemahatauannya manusia jatuh dalam dosa. Yang rusak apa? Ekosistem sorga. Sehingga kehadiran bumi itu dikuasai maut. Keluarannya namanya bakteri jahat, virus jahat, pembunuhan, macam-macam. Makanya hidup ini penuh air mata. Makanya sorga catatannya apa? Menghapus semua air mata. Nggak ada sengat si maut. Pernah dientup atau apa? Sengat, sakit. Anda ditusuk jarum itu sakitnya beda dengan disengat. Waduh, sakit itu. Nah, what is gospel? Apa itu gospel? Saya bahasakan. Kenapa menjadi kontroversi, perdebatan? Karena yang dia bawa itu sebuah paradigma baru. Dari regulation to religion that bringing life. Karena kerusakan ekosistem itu membawa disconnection. Disconnection, kita kehilangan supply energi, life, power. Saya sudah sering bagikan, Anda punya baterai, punya HP, ada listrik, tapi kalau tidak ketemu charger dan stop kontak, ini listrik ini nggak masuk di sini, betul ya? Orang agama itu apa? Cerita ada listrik, oh Tuhan baik, tapi nggak kena connect. Permisi, ini bukan menyudut, suka kur itu sebetulnya kan, haleluya, mana? Ya ada kur yang diurapi, tapi ada yang kur itu hanya teknik aja. Pulang nggak ada perubahan. Ayo kita jalani ini dengan pemahaman ini, kita dapat sesuatu. Amin. Amin. Ini kunci. Kuncinya bukan satu, keys. Ada bidang-bidang. Nah, jadi dari yang three state of the world itu, dari peraturan menjadi firman, menjadi person, yang dimana kita kembali mestinya ini yang di atas, di situ terjadi connection relation. Karena peraturan nggak kasih cinta, peraturan nggak kasih rasa, gitu. Yang kasih rasa itu person. Dari museum morality kepada identity. Dari religion to kingdom. It's heaven in vision. Itulah Paskah sampai kenaikan. Apa? To conquer the undefeated power. Apa janjinya Tuhan kepada keturunan Abraham? Keturunanmu akan possess. Saya baru dari ini diperiksa, bukan kota, gate, gerbang. Kata gerbang itu muncul terus sebenarnya. Diterjemahkan jadi kota. Possess the gate of enemies. Amin. Matius 16 apa? The gate of Hades. Gate itu immigration, batas sebuah negara.
engkau menaklukkan teritori itu. Terus untuk menyelesaikan amso problem, karena Taurat itu tidak bisa menyelesaikan, teknologinya nggak cukup, tolak angin nggak bisa buat obatnya COVID, antibiotik pun nggak cukup, betul? Orang panik waktu COVID, ini diapakno. Jadi rata-rata yang sama itu dari mana? Antibodinya. Lah yang orang-orang yang punya komorbid yang ini antibodi lemah, ini yang problem. Saya tambah yang terakhir ini, to restore the greatest loss. Apa yang hilang? Kerajaan surga di bumi. Makanya Tuhan apa? Carilah. Isunya saya punya 7 atau 7 poin. Adam, perintah apa? Perintah kerajaan. Kata pertama waktu Tuhan muncul apa? Bertobatlah, kerajaan surga, ya toh? Terus kalau ngajar apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Dia bilang apa? Bapamu berkenan memberi kerajaan. Yang saya kaget, 40 hari. Anda baca Kisah Rasul 23 pasal 1 ayat 23 atau 12. 40 hari dia bicara tentang apa? Kerajaan surga. Nah di situ baru saya ya satu lagi melek. Baptisan Roh Kudus Pentakosta itu sebetulnya latar belakangnya kerajaan. Kapan? Kamu sudah nggak usah tanya kapan. Tapi kau akan terima kuasa. Nah itu dihubungkan dengan baptisan Roh Kudus, terus dihubungkan dengan bahasa roh. Sekarang saya percaya bahasa roh sebagai karunia. Saya nggak puas hanya berbahasa roh, itu karunia untuk kita mengisi. Tetapi kita butuh menjadi ambassador. Kenapa? Tandanya akhirnya itu yang diajarin Maurice Cerullo, power. Nah sekarang banyak orang berbahasa roh nggak ada powernya. Nah, terus orang reform nggak percaya, isiku gawi-gawian niku. Ya nggak nyalakan dia, mereka, betul nggak? Bahasa roh itu sarana untuk engkau tapping power. Tapi batin hati kita nggak boleh bocor, betul ya? Dia Tuhan, walaupun itu ekosistem jalan rusak, dia masih kepingin hadir di bumi. Waktu di Taman Eden dia hadir. Terus dia menyerahkan pemerintahnya kepada siapa? Adam. Adamnya selendro. Ini problemnya. Padahal dia rajanya, imam besarnya, gelondong kepalanya yang gelondong keturunannya. Nah dia mengeluarkan bangsa Israel untuk menggenapi rencananya, untuk membuat gambar apa? Supaya dalam belas kasihannya dia membawa keluar. Inilah pengampunan dosa, keselamatan. Tetapi dalam gairah cintanya, dalam tujuan abadi, supaya aku bisa hadir. Gitu loh saudara. Nah makanya paradigma kerajaan, konsep kerajaan itu harus dimasukkan. Kalau enggak kita terjebak Kristen jadi agama. Agama nggak mengubah orang, keberadaan orang, molesi. Jadi istilah saya tuh permisi, monyet di make upi jadi rodok cakep, tapi monyet tetap monyet. Itu pun orang yang sudah ini dia tidak semudah itu keluar, makanya dia mengeluh gitu, dari kefanaan. Kita kan masih merasakan kefanaan itu. Kita harus mulai lensa apa? Kerajaan itu. Dasarnya apa? Bapa. Bapa itu pintu masuk. Nah ini jebakannya kalau kita ngomong kingdom itu tanpa Bapa. Awal ini kalau kita bangun ya, bangun orang borong atau apa, selalu apa? Titik nolnya. Terus dari situ pirometer kiri ke kanan itu toh.
ketinggiannya. Jadi titik nolnya itu harus dibuat. Kalau enggak bisa berapa-berapanya. Titik nolnya itu. Maka Yesus itu batu penjuru, perjumpaan pertama. Dia juga titik akhir. Nah, jadi to restore the greatest loss. Nah, saya suka dengan spiritual formation. Apa karya penebusannya? Dia nggak cuma mati, bangkit, naik ke surga. To solve the problem. Anda bikin nasi goreng, bumbunya itu apa? Pakai kepala ikan, pakai apa, bawang putih, kan begitu. Ingredientnya masak itu tidak cuma satu, betul ya? Terus digoreng pakai bumbu itu, ditambahi apa? Garam, ditambahi apa? Nah, sudah jadi kasih kerupuk, kasih apa? Semua ada elemen-elemen. Ya ada yang pelengkap, tapi elemen utama pun bisa tidak satu, betul? Nasi goreng, elemen utamanya apa? Ya nasi sama bumbunya itu, betul ya? Kalau digoreng tok tanpa bumbu tidak bisa jadi nasi goreng, ya toh? Nah ini 3 poin. Dia harus jadi juru selamat. Itu pintu masuknya. Tapi pengampunan tidak membuat kita ketemu kingdom, ketemu keselamatan. Ayo kita mulai pisahkan itu. Yang kedua adalah dia harus menaklukkan. Makanya Tuhan bilang kalau dia cuma mati, kita nggak mencapai destiny. Lah kita ini selalu terjebak, Yesus mati buat dosaku, Yesus mati buat dosaku. Kita lupa harus lanjut kebangkitan. Makanya 7 hari raya, Pesah, roti tidak beragi, buah sulung. Kita terus di titik ini. Kita tidak melangkah kedua dan ketiga, apalagi keempat. Itulah baptisan Roh Kudus. Kalau 4 ini dan kita hidup dalam Roh, baru nyambut yang sangka Ros Hasanah. Anda nggak bisa masuk SMA kalau udah lulus SD dan SMP. Nah, mulai penebusan. Makanya darah. Kenapa? Ya konstitusi surga ngomong mati. Mati itu nyawa. Nyawa itu darah. Makanya sejak manusia jatuh dalam dosa, makanya darah ganti, ada pengorbanan, darah dicurahkan. Makanya inilah tanpa apa? Without shedding of blood there is no forgiveness. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Karena nyawa ganti nyawa. Ini loh, nyawa mana? Nyawa ganti nyawa. Ini konstitusi surga, bukan moral. Nah, manusia dosa ditebus manusia surga. Dia mati untuk dia lahir di Bethlehem itu apa? Migdal Eder. Itu gambaran domba-domba yang diternakkan khusus untuk disembelih. Ini lah kita selalu sekolah minggu, ya Tuhan itu rendah hati, maunya makanya mau lahir di kandang ya. Ya bener rendah hati, tapi hakikatnya bukan itu. Yang ngajar sekolah minggu mulai diganti. Dia datang untuk menyembuhkan kerusakan. Makanya apa? Kebutuhan, kesembuhan, kelepasan. Terus yang ketiga, tujuan itu ada 5. Membuka mata yang buta. Kalau kita rohanikan, lihat tujuan, baru tahun rahmat Tuhan datang. Jadi pemulihan, kelepasan, tujuan. Tidak bisa satu unsur. Darah, air, minyak. Baca 1 Yohanes 5 itu 11. Dia tidak datang dengan darah aja, darah air. Ada 3 saksi di bumi, darah, air, apa?
minyak. Ada 3 saksi di sorga. 3. Nggak bisa 1. Nasi goreng tanpa bumbu nggak jadi nasi goreng. Ini belum kerupuknya, belum timunnya. Gitu loh saudara. Nah, doa Bapa kami apa? Datanglah kerajaan. Kebutuhan. Saya dengar-dengar, kita belajar orang kaya se-Indonesia namanya Michael Hartono. Dia tuh bisa beli klub di Italia. Orang Italia itu rasis sampai dia tuh memimpin dengan hati. Ada hikmat, ada energi. Sampai dia tuh kayanya kayak begitu. Ya, saya nggak ngomong itu ukuran rohani, tapi dalam bisnisnya itu. Anda pikir orang kaya itu hanya beruntung, hanya enggak, cuma pinter, dia punya energi. Kemarin waktu itunya Doni, saya tiba-tiba gini, itu Eden, nanti kita akan masuk ke situ, sudah di dalam kita. Makanya air itu sungai. Lah kalau kita punya Eden, saya nggak nyindir siapapun, bukan nunder, kita nggak bisa melarat, saudara. Saya ngomong ini bukan nggak bisa, bukan saya itu sudah, bukan, tapi ini kebenarannya. Ini energi hidup yang Tuhan taruh. Waktu awal-awal Voice of Life, guyonan ini. Nah, jadi ketua kan 2 kali periode, 4 tahun kali 2, 8 tahun. Setelah itu kita kudeta. Jadi saya guyonin balik, gak popo kudetan, gak pakai ketua. Kalau urapan Tuhan itu ini jalan terus, gitu. Mau dikasih jabatan, gak jabatan. Ada organisasi, tidak ada organisasi. Oh, Yesusnya nggak punya organisasi, ya kan? Lah saya ini kudu guyu, ini permisi, tolong saya tidak menyebut. Gereja lah sudah kehilangan kaki dia, no. Saya tuh bingung lihat gereja karisma pakai jubah, pakai slayer, pakai ini, terus ditoto ini. Iki kok dadi koyo. Kenapa? Karena jubah rohani hilang, dia mesti ganti. Kesakralannya itu harus diganti dengan. Ya, bukan berarti kita meremehkan ya pakai pakaian pantas. Kasarnya kalau Anda diurapi menjadi pendeta pakai kaos oblong, diurapi ya diurapi, gitu loh. Masih dikuplui dia apa? Nangkep saudara? Fokus kita ini harus cari yang di dalam itu. Kebutuhan, kesembuhan, saling mengambil, kelepasan. Ternyata kata kuncinya 2 ini sama. Kenapa? Saya atlet misalnya, tujuannya apa? Bertanding dan menang. Lah kalau saya masih sakit, keselio, waduh keselio aja, kecetit, ya apa bisa bertanding, melayu gak iso melaku. Jadi harus sembuh. Tapi kesembuhan bukan tujuan, bukan hakikat. Tapi kesembuhan itu ada. Lah saya mau bertanding, tidak pernah dikasih duit, tidak pernah, ya apa bertanding? Kan harus disuplai kebutuhan. Amin. Jadi kita tidak boleh anti kebutuhan, bahkan harus menang sama kebutuhan. Dan saya suka istilah Alkitab, bukan kekayaan, power to get well. Energinya itu. Yesus tidak langsung mati. Yesus mati, tersiksa 6 jam dan menanggung itu. Mulai bayangkan, kita sudah nggak usah diajari aku dosa, Yesus mati menanggung. Nah sekarang lebarkan, bukan cuma dosa, ya penyakit, ya trauma, ya kutuk, tukar guling, kan bukan cuma dosa kita. Amin. Masuk lagi, dia mati untuk apa? Bukan hanya darah penghapus dosa, korban penghapus dosa, korban bakaran. Apa itu? Covenant.
Karena covenant itu Tuhan tidak hanya memberi tangannya, tapi memberi hidupnya. Jalan masuk, energinya tuh masuk lewat situ. Saya juga percaya, saya mensyukuri ada debu emas. Saya pernah ngalami di doa, debu emas keluar bener. Ada apa dari surga? Tapi Yesus sendiri ngomong, Israel itu nggak kurang, bukan 1-2 minggu, 40 tahun lu mangan roti teko surga, mati. Loh, itu saya bilang, lu mati, gak jadi rohani. Mangan roti teko surga gak jadi rohani. Buat saya supranatural itu yang lebih esensi itu gimana energi ini merubah kita. Amin. Bukan berarti kalau ada debu emas kita tolak, gak perlu. Oh ya kita nikmati, wow, gitu ya. That's amazing. Saya percaya. Tapi bukan kita cari, kita kejar-kejar perubahan hidup kita ini, supaya Kristus itu keluar di sini, keluar dari. Jadi batu-batu yang nyumpet ini, ya toh, kan ini benih, nah ini ya, benih sama habitat ini harus jadi satu. Kalau kesumpet batu gak bisa metu. Makanya sebagian orang Kristen Yesusnya ora ketok, karena nggak bisa keluar. Nah untuk keluar kita harus mau pecah, kita harus dirubah pikiran kita, kita harus mau dibersihkan hati kita. Amin. Yesus bicara ini bukan darah pengampunan lagi, darah perjanjian. Karena itu key of transformation, key of new identity. Amin. Itulah covenant. Nah, kita nggak berhenti, karena persoalan anak bungsu kerusakan itu nggak selesai hanya pengampunan. Bapaknya nggak hanya memberi pengampunan, dia merestore covenant. Amin. Sehingga dia nggak hanya diampuni, dia dipulihkan identitasnya, tongkatnya, otoritasnya, boleh masuk dan memerintah, bukan sebagai kayak pengemis. Amin. Jadi perjanjian itu pintu masuk. Nah makanya ibadah itu harus 2 tiang, supaya firman itu nggak jadi hafalan, nggak jadi cuma huruf, nggak jadi konsep semata, tapi ada hati Tuhan di sini. Untuk menerima pengampunan, satu pihak menyerahkan diri, tapi untuk masuk perjanjian, saya ingat, jangan lupa 2 pihak menyerahkan diri. Spend your time, spend your mind, think about. Anda bangun tidur, yang mbok pikir apa dulu? Itulah harta. Untuk masuk perjanjian 2 pihak, dan Yesus Tuhan yang lebih dulu. Makanya waktu dia mengikat perjanjian, ada suluh berapi meliwati korban. Amin. Nah makanya dia membeli engkau, menebus, menjadikan anak. Engkau membuat darah pengampunan, kau selamat. Darah perjanjian mentransformasi kita. Untuk nerima pengampunan, satu pihak engkau terima. Untuk perjanjian, engkau harus mau menyerahkan hidupmu. Engkau ikut dia, engkau walk with him. Amin. Di situ he made us kings, dan menjadi imam. Imam raja. Imam itu penyembah, raja itu memerintah. Imam itu ke atas, raja itu ke bumi. Raja itu perang, iso perang. Amin. Saya percaya Anda imam, saya percaya Anda raja. Kalau imam artinya apa? You have anointing to worship. Kalau raja, iso perang, otoritas. Metu we, pergi
Iya, dalam nama Yesus kau mampu mengalahkan. Itu diuji. Waktu kita latihan bela diri, itu komite itu sebetulnya sebuah simulasi. Ada tantangan, ada lawan, gimana ngatasi. Dan intinya bukan mengalahkan ini dulu, mengalahkan rasa takut. Melatih menerima rasa sakit, pukul ini loh. Kan gitu. Makanya sekarang, kalau dulu nggak ada, sekarang tuh pakai glove, pakai protek. Kenapa? Supaya orang itu tidak kaget. Mungkin komite pertama pukul kau wis kapok kacrek. Makanya wis cobaan antem-antem tapi ada pelindung. Tapi lama-lama kurangi sudah namanya full body contact. Makanya itu latihannya juga mendukung. Yang kedua, dia kanker. Dia harus menaklukkan, karena iblis itu kuasa maut itu membelenggu. Seperti apa? Seperti Fir'aun itu. Cengkeramannya itu nggak bisa serta-merta itu lepas. Nggak segampang itu dia membebaskan orang. Misalnya kutuk miskin, udah tak cengkeram wis. Kutuk sakit, wis keturunan iki sakit, gitu loh. Gimana lepas? Ayo, coba frame-nya ini. Apa yang membelenggu hidup kita? Dia menaklukkan. Makanya di cerita wayang, legenda Yunani itu ada 3. Gatotkaca, Antareja, Antasena. Itu enggak kebetulan. Jadi udara, bawah tanah itu Antareja ya, Antareja. Yang satu laut. Kalau Yunani apa? Zeus, Hades, Sudon. Itu penguasa udara, penguasa Hades itu penguasa. Pernah lihat Hercules enggak? Si pacarnya kan masuk ke Hades, dia masuk, itu istilahnya gambaran Yesus ya. Dia ambil, dia bawa keluar dari Hades. Yang ketiga siapa? Sudon. Di mana? Wahyu 20 ayat 13. Laut menyerahkan maut dan orang-orang yang mati di dalam. Ayo coba baca Wahyu 20. Tuh. 20 ayat 13 ya, betul ya. Maka laut menyerahkan orang yang mati di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut juga menyerahkan mati yang di dalamnya. Mereka akan bukan cuma orang mati, penguasanya Nyai Roro Kidulnya dihakimi. Sekarang dia masih berkuasa di sini. Itu real bagi orang paranormal. Itu di Pelabuhan Ratu itu, di pantai selatan tuh, kalau itu keluar dari lautan. Kerajaan itu di laut. Tapi orang nggak harus kena itu. Tapi lah orang mati, semua secara umum masuk ke dunia orang mati. Lah itulah dunia orang mati tidak berkuasa atas orang yang punya meterai Kristus. Kenapa? Karena Tuhan bilang itu punyaku dan aku mengalahkan maut. Lihat aku mati, tapi aku hidup dan aku memegang kunci maut. Siapa yang ditaklukkan? Nah, kita secara umum kalau orang meninggal, di situ Tuhan membebaskan kita. Tapi waktu kita hidup, kita ketemu maut di mana? Di udara, di realita ini. Maka ini bangkit. Tahukah Anda mengapa kematian Yesus tidak pernah sekadar eksekusi di kayu salib? Banyak orang berpikir itu hanyalah orang benar yang dibunuh, dan kemudian 3 hari kemudian mujizat kebangkitan terjadi. Tapi jika memang sesederhana itu, mengapa kegelapan begitu menakutkan pada saat itu? Mengapa salib tidak menjadi akhir hidupnya, melainkan menjadi momen ketika kematian itu sendiri mulai runtuh, ketika Yesus menghembuskan napas terakhirnya? Yang dilihat orang di bumi adalah tubuhnya yang dibaringkan di sebuah makam, tapi di alam
spiritual. Dalam Yang alam terjadi adalah konfrontasi langsung yang Betul. sepenuhnya mengubah akhir cerita. Kematian mungkin mengira bahwa sama seperti sebelumnya Semua ia telah menelan setiap manusia. Kini ia juga pendekar telah turun menelan ke- orang Nazaret ini ke dalam kegelapan. Namun ia segera menyadari bahwa apa yang telah ditemuinya bukan jiwa orang biasa, melainkan Tuhan yang membawa dalam dirinya sumber kehidupan. Beberapa tradisi kuno telah lama menyatakan bahwa ketika Yesus turun ke Hades, ia tidak diseret sebagai korban yang kalah, tetapi masuk sebagai penakluk. Kegelapan ingin memenjarakannya, tapi sebaliknya dirobek olehnya. Kuburan ingin menahannya, tetapi ternyata tidak mampu menahan Tuhan. Yang memberi kehidupan itu bukan penantian yang tenang, tapi guncangan yang begitu kuat, sehingga kematian menyadari untuk pertama kalinya bahwa ia juga bisa gagal hati. Apa yang sesungguhnya diberitakan oleh kebangkitan itu bukanlah sekadar kisah mujizat, tapi bahwa kematian tidak lagi memegang otoritas akhir. Akhir yang paling ditakuti umat manusia telah dihancurkan oleh Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu. Jika bahkan kematian pun kehilangan kekuatannya di hadapannya lalu, apa yang masih Anda takutkan sampai hari ini? Apakah Anda percaya Yesus telah memenangkan peperangan ini? Hikayat tulis, Yesus telah menang di kolom komentar. Dan bagikan video ini agar mereka yang hidup dalam ketakutan akan tahu, kematian bukanlah jawaban terakhir. Yesus adalah jawaban. Bangkit. Kalau tidak bangkit, maut tidak. Bukti maut kalah itu dia bangkit. Nah, kita harus lihat, oh cuma bangkit. Enggak, dia bangkit karena dia turun ke dunia orang mati. Kerajaan maut di bawah itu bukan cuma bebas, direbut kuncinya. Seperti Wahyu 1 ayat 18. Jadi itu cerita kingdom. Kingdom itu menaklukkan. Kita ini masuk kerajaan, kita harus bisa fight. Kita bukan diciptakan, didesain itu lemah. Makanya saya prihatin dengan kumpulan hamba Tuhan, terus ada kumpul diberi uang transport. Itu baik, maksudnya mendukung. Tapi terus permisi, banyak hamba Tuhan datang untuk uang transport. Saya bilang ini kerusakan yang luar biasa. Jadi dia bilang, gua orang miskin. Apa itu? Identitas. Lu realitanya miskin. Tunggu dulu, kita nggak hidup karena realita. We walk by faith. Dari situ realita itu ditelan. Itu namanya saar, tengit. Ada sin, gigi yang menelan. Kita lihat yang di gerbang. Lihat. Janji dan penglihatan surga itu menelan realita. Itu yang kita harus temukan. Saya ngomong ini kita sama-sama belajar. Saya tidak mengecilkan realita. Hizkia waktu dikepung Sanherib, dia tidak ngomong, kalau nabi palsu, oh itu jangan khawatir, kita ini damai sejahtera, kan gitu sih. Ternyata ancamannya nyata. Terus cuma main, oh iya saya orang Yahudi, Tuhan mengasihi, itu kan sebenarnya gambaran kita orang Kristen. Nyatanya ternyata tidak begitu, dihabisin. Lah waktu Hizkia dia sadar, iman itu bukan meniadakan realita, mengakui adanya realita, tapi percaya akan surga yang bisa mengintervensi dan merubah realita. Jadi Hizkia bilang, oh nggak ada itu, sendiri itu ilusi. No, ditunjukkan surat ancamannya, betul ya? Terus dia berteriak, intervensi surga. Amin. Ada pelajaran gini, sakit enggak, saya enggak sakit. Enggak. Sakit yang ngomong sakit. Tetapi aku mengundang kuasa kesembuhan. Amin. Untuk sembuh Anda harus mengakui Anda sakit. Untuk diampuni Anda harus mengakui Anda orang berdosa. Dan musuh yang terakhir dibinasakan adalah maut. The last enemy. Nah, yang ketiga apa? Naik ke surga. Kenapa? Dia menerobos.
memulihkan dengan dasar legalitas. Maut sudah dikalahkan, dosa dibayar, dia membangun hubungan. Maka kita punya imam besar yang melampaui, pass through heavens as level to level, sampai tahta kasih karunia, tahta Bapa. Dia bawa darah, ya pengampunan, ya perjanjian, ya pendamaian. Makanya Efesus 2 meruntuhkan tembok perseteruan. Mazmur 24, terangkatlah pintu gerbang, pintu yang berabad-abad, membawa hati dan paketnya surga ke bumi. Dia mati bangkit mengalahkan maut sebagai Adam terakhir, head to head sebagai anak manusia. Dia naik ke surga membawa jeritanya manusia menjadi pendoa syafaat kepada Bapa. Karena Yesus maka Bapa mendengar, mengabulkan, bukan karena kita layak. Amin. Itu poinnya. Nah, di situ kita menghampiri tahtanya, ada air kehidupan. Nah, dia mati bangkit, ini yang terjadi hubungan sekaligus, bukan cuma hubungan tetapi pemerintahan. Yang kemarin dibagikan Pak Doni sebelah kanan itu, dia nggak hanya jadi Allah, tidak hanya jadi Allah, tapi Allah dan Tuan. Karena Allah tidak otomatis memerintah. Yang merintah itu apa? Raja dan Tuan. Makanya gelarnya Yesus apa? Raja segala raja, Tuan segala Tuan. Bukan Allah. Dan teologi kita ini selalu tekanannya, Yesus itu Allah enggak? Terus kita bilang mati-matian dia Allah. Dia itu Allah. Tapi titik penentunya itu bukan di situ. Dia diutus. Makanya saya ngomong sama orang seberang, sudah katakan dia bukan Allah, tetapi ditulis di kitab kepercayaan lain, dia itu hakim. Hakim itu sebenarnya orang yang punya otoritas. Ya sudah, dia memerintah. Makanya disebut sebelah kanan. Artinya apa? Dia yang menjalankan pemerintahan. Yang punya pemerintahan itu Bapa, tapi yang menjalan. Makanya gini loh, makanya ada satu Allah. Makanya sebenarnya Trinitas ini terlalu dirumuskan, terlalu dilembagakan. Tapi kalau kita buka dengan kingdom, jadi kebuka. Sudah, jangan berusaha ini 3-1. Satu yopo, dua tahta. Satu yopo, Yesus bangkit. Ini logika aja. Bangkit dia tidak jadi gaib. Dia pakai tubuh jasmani, betul nggak? Maksudnya luka, lukanya nggak dihilangkan. Jadi dia disosok. Kenapa? Karena sorga bumi itu ketemu. Jadi yang merintah. Nah, waktu Tuhan ngomong sama Adam, berkuasa. Jadi yang suruh berkuasa di bumi siapa? Manusia. Allah tidak langsung memerintah. Let them. Dan Tuhan tuh konsisten. Makanya Mazmur 115 ayat 15-16, sorga demi sorga kepunyaan Allah, tetapi bumi telah diserahkan kepada anak manusia. Jadi yang memerintah di bumi siapa? Manusia. Tujuan akhirnya manusia di mana? Anda kaget? Bumi. Bumi yang terhubung sorga. Loh, ayo buka Alkitab. Nah, tetapi supaya bumi sorga dalam satu pemerintahan, yang merintah siapa? Ini hebatnya. Dia harus jadi anak manusia, memerintah di bumi. Dia juga memerintah di sorga. Sehingga pemerintahan sorga dan bumi dipegang oleh satu pribadi. Namanya He is the Son of Man and He is the Son of God as well. Makanya satu Allah, daripadanya segala sesuatu berasal, ya toh. Dari untuk kita satu apa? Tuhan. Nah, kita ini terjebak hanya Godship. Kita ini kenal Tuhan harus Godship and Lordship.
Lordship itu perintah. Nah, saya dengarkan punyanya Pak Yonatan tuh, kita dihakimi apa? Catat, itu juga bagus. Perbuatan mereka. Bukan cuma hati. Ini bicara kerajaan surga. Sebagai raja, perbuatan, jerih payah, pekerjaan mereka. Makanya orang malas do nothing itu tidak bisa masuk kerajaan surga. Bukan nggak bisa selamat. Nah, Anda mau cuma selamat atau mau dapat kerajaan surga? Sudah pilih. Anda harus minta, Tuhan ini aku, pakaiin aku. Tapi Tuhan nggak nuntut kita harus pulih dulu atau apa, sambil progres gitu. Pendoa syafaat atau apa, ambil bagian, lakukan. Jadi we cannot worship Yahweh as a God and creator only, because worship Him merely in Godship, we will make Him as an idol. Makanya Jesus jadi berhala. Anda tahu orang bikin mana? Bikin lembu mas itu dia ngomong ini Yahweh. Saya konversi ya. Yesus. Ini bukan anu ya. Di gereja Yesus, tapi keluar do nothing. Can you imagine? Kita hidup di ilusi. Betul? Nah, pekerjaan Tuhan jangan kau kotain hanya berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Profesimu, undang kerajaan surga, nilai-nilai. Ojo kerja cuma gaji. Yang penting bayaran nih, gak boleh itu. Anda harus jadikan kerjaan itu sebuah calling. Anda harus beri rasa di situ. Anda nggak boleh pisahkan keberadaanmu ini di sekuler dan ini. Nah, Yahweh should be our God and our Lord as well, because we cannot separate His Godship and Lordship. They are one. Yet for us there is one God. Oh ini satu. Kita mau kenal Dia harus nggak boleh dipisahkan Godship and Lordship. Dan ayo kita Alkitab, Roma 10 ayat 5. Bagaimana keselamatan? Ketika engkau percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu Yesus Allah atau Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Ayo, hati-hati. Kita kan selalu secara implisit atau eksplisit Yesus Allah, wes aku ngaku Yesus Allah. Nggak cukup. Is He your Lord atau bukan? What is Lord? You live under authority. Kok nggak bebas? Commander. You live under. Sing ngerti sopo? Prajurit. Tentara, orang biasa nggak ngerti. Saya itu pernah di asramanya Kostrad. Memang banyak problem ya keluarga. Kenapa? Berangkat. Sebulan di Papua. Ya diputer pulang. Tapi ada kerusuhan, baru pulang berangkat lagi. Komandan aku saya kesel. Bisa? Nggak bisa. Tapi yang puji Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan yang Bapak, Dia tuh ngerti gitu loh ya. Kalau komandan di dunia belum tentu, nggak mau tahu, berangkat. Maka kemiliteran itu harus diperkenalkan. Apa itu lewat bela diri atau apa, atau sekolah militer, atau saya nggak tahu. Tapi makanya saya di karate itu apa? Gitu. Itu reafirmasi, aku siap melakukan itu. Sampai ada cerita-cerita lucu. Beristirahat gini, sudah semua istirahat, duduk. Ini gini terus. Loh, kamu pada dipegang ngeblak, bukan didoakan pengurapan. Jadi dia itu melakukan sampai antara pingsan dan tidak pingsan. Saya masih ingat dulu rekan saya itu basic ya, satu cycle izin muta-muta di belakang. Mari, enggak.
Cycle 2, belok lagi. Mari, huwe. Loh, kok saya pikir kok iso ya? Sampai 3, 4 melok terus ya. Ya, enggak harus seperti itu. Nah, kita ini kan, Yesus itu Allah atau manusia? Dia bukan manusia, Allah 100% gak ada. Ya, ini ada aliran yang gitu ya toh. Dia bukan, ini cuma gaib aja, dia nggak betul-betul jadi manusia. Ini dia manusia, bukan Allah ya. Ini nabi yang diutus, ya kan gitu sih. Terus ada yang satu lagi, dia manusia terus berjuang akhirnya jadi Allah. Seperti Buddha itu loh, Siddhartha Gautama. Itu yang menjadi Gweger itu ya sekarang itu. Saya nggak sebutkan, dia 100% Allah, 100% manusia. Tapi masih ada dua, dia berjalan dalam kealahannya. Kok dia kok bisa doa ini ya dia Allah. Tapi Alkitab nggak ngomong gitu. Dia 100% Allah, dia 100% manusia, tapi dia mengosongkan diri, dia nggak pakai kealahannya. Dari situ dia proses, dia menang, dia secara legal, secara tatanan kerajaan, dia menerima nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut, yang di bawah bumi, yang di sorga, di bumi, mengaku dia Tuhan, dan dia duduk di sebelah kanan Bapa melaksanakan pemerintah. That's the idea. It's all about a kingdom. Ini dari tahta Allah dan tahta. Kalau mau jadi satu lagi, ada 2 tahta. Ya apa jawabnya? Lu Allahmu kan 3, 2 berarti. Ya, terserah. Allahnya 1, Tuhannya 1. Nah tapi kok ini 1? Karena yang satunya anak itu keluar dari Bapa. Dia yang melaksanakan semua rencananya Bapa. Contoh keselamatan. Dari mana? Dari Bapa. Karena begitu besar kasih Bapa. Siapa yang melaksanakan? Putra. Allah itu hakim. Siapa yang jadi hakim? Putra. Maka ada, oh Yahweh itu gembalaku, yaitu bukan Yesus. Nah iki Yahweh itu gembala yang melaksanakan Putra. Makanya Allah bertabernakel. Pasal 22. Lihatlah berkemah Allah di antara manusia. Siapa? Di bumi. Siapa itu? Yesus. Bapa nggak pernah Yesus. Jadi dia menggembalakan umatnya di mana? Yerusalem baru itu di mana? Bumi. Tapi ya saya nggak tahu apa bisa masuk surga, naik turun. Yang jelas Yesus itu jadi tubuh jasmani, tapi juga bisa roh, tembus tembok, betul nggak? Jadi kalau kita serupa Yesus, kira-kira apa? Ya bisa begitu. Nah sekarang pertanyaan, mau Anda kepingin nggak kerajaan surga? Nah sudah itu. Bukan cuma diampuni. Wah. Makanya berbahagialah namamu tercatat. Terus jangan tak kepadamu kuberikan kerajaan. Tapi semua 7 jemaat itu apa? Barang siapa menang. Wabe 7 barang siapa menang. Menang itu masih otomatis menang. Menyelesaikan, berperang, diproses. Makanya Roma 8:19, seluruh semesta itu menunggu putra keluar dari gereja ini loh. Saya kemarin nggak boleh nyebut gereja, eklesia, sesuatu yang dikeluar dari, nggak tahu gereja itu kondi kata gereja. Manuk gereja sing kayak manuk emprit gitu. Jadi gereja itu kayak emprit gitu jadinya. Jadi gambarannya itu, makanya jadi orang biasa semua. Padahal Anda itu jadi pasukan. Anda itu disiapkan jadi penyembah yang bisa memanggil, mengonek dan meminta surga itu terinvent. Ya ada levelnya gitu. Amin.
Ayo, lihat ini kerajaan. Siapa yang merintah? Yesus. Yang punya Bapa, segala sesuatu diserahkan. Segala kuasa di sorga, di bumi ada tangan. Jadi dia memerintah di mana? Ya sorga, ya bumi. Karena dia anak Allah dan anak manusia. Nanti sorga bumi ketemu lagi, seperti Taman Eden, malah lebih dari kota. Ayo kita bangkit berdiri.